disyaratkan buat yang melantunkan iqamah harus berjenis kelamin laki-laki, ya. Tapi kita perempuan ini yang sering selalu ada pertanyaan, ya, sering selalu mubazir kali kalimat nih, selalu ada pertanyaan dari jamaah wanita. Lalu bagaimana dengan wanita? Boleh atau sahkah kalau dia melantunkan iqamah? Nah, dalam hal ini seluruh ulama sepakat, ya, bahwa wanita diharamkan melantunkan iqamah ketika sholat berjamaah itu ada laki-laki, ya, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alan nisa'i adhanun wala iqamah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau di situ ada laki-laki, ya, ada jamaah laki-laki, maka perempuan tidak boleh atau tidak perlu azan dan tidak perlu iqamah juga. Nah, hadis itu disebutkan oleh Ibnu Qudamah, ya, di dalam kitab Al-Mughni. Siapa Ibnu Qudamah? Ada kitab beliau namanya kitab Al-Mughni. Kalian di sini belajar 4 madhab, ya, fikih makarin, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi minimal yang 4 ini biodatanya, biografinya, ya, mesti difahami, namanya, kitab-kitabnya, ciri khasnya, karena setiap madhab ini beda-beda ciri khasnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya mau tanya, Ibnu Qudamah itu siapa? Ulama bermadzhab Hambali ini. Ulama yang bermadhab Hambali. Ingat, ya. Jadi setiap ulama, setiap madhab itu punya ulama banyak, ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali punya ulama ini, setiap madhab ini, dan banyak ulamanya. Nah, salah satu Ibnu Qudamah yang saya sebutkan tadi itu, beliau salah satu kitabnya bernama kitab Al-Mughni, dan beliau ini adalah salah satu ulama dari kalangan madhab Hambali, ya. Walaupun tanpa menyebutkan perawinya atau derajat kekuatan hadis tadi, laisa 'alan nisa'i adhanun wala iqamah. Namun kalau seluruhnya wanita, maka para ulama di sini baru ada perbedaan pendapat. Ingat, ya, kalau di situ ada laki-laki, ini masih terkait bab sholat, lebih dikerucutkan lagi bab sholat berjamaah di sini, ya. Karena kita bahas terkait wanita yang sholat berjamaah, dan seperti yang kalian tahu, ya, ini fikih 2, ini bab akhir, kalian sudah nggak ada lagi bab sholat, habis, ya, artinya tinggal 2 lagi gitu, karena hari ini saya usahakan 2 selesai, 2 bab, ya. Jadi besoknya 2 bab lagi, karena pertemuan dengan saya tinggal hari ini dan besok untuk fikih 2, kecuali fikih 1 masih ada pertemuan kalau tidak salah sampai hari Selasa. Setelah itu kita libur, ya, nanti ba'da Syawal, bukan ba'da Syawal, ba'da kita lebaran, ya, gitu, ya. Nanti baru kita masuk lagi, ya. Baik. Ingat, kalau di situ ada laki-laki, maka tidak diperkenankan untuk iqamah, tidak diperkenankan untuk azan juga, azan atau iqamah bagi perempuan. Tapi kalau di situ seluruhnya perempuan, misalnya saya jadi imam sholat berjamaah bagi santri saya, di sini ada khilaf ulama. Kita ambil dari yang tertua, madhab Hanafi, ya. Madhab Hanafi memakruhkan, tidak sampai haram. Sifat makruh apa? Apa sifat makruh? Di dalam Islam ada wajib, sunnah, mubah, makruh, halal, haram, subhat, dan lain-lain. Itu makruh, salah satu hukum yang ada di situ. Apa itu makruh? Sifat makruh apa? Konsekuensinya apa? Kalau dikerjakan tidak apa-apa. Kalau dikerjakan? Tidak berpahala. Ditinggalkan berpahala. Tinggalkan berpahala. Terus
Kalau ditinggalkan dapat pahala. Tapi kalau dikerjakan tidak apa-apa. tidak masalah. Baik, masya Allah, tabarakallah ya. Jadi menurut madhab Hanafi, perempuan yang iqomah, walaupun sesama perempuan semua nih, atau di azan, makruh sifatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makruh sifatnya itu. Ya makanya kalau orang waro itu ya udah ninggalin aja makruh, nggak perlu. Makanya kalau ada pertanyaan sekarang, Umi, kita berjamaah nih sesama perempuan, boleh nggak azan, boleh nggak iqomah, gitu kan ya. Kalau kita mau ambil pendapatnya madhab Hanafi, makruh. Yang taklid dengan madhab Hanafi, tinggalin, nggak perlu. Karena makruh itu, tinggalkan biar dapat pahala gitu. Dasarnya adalah kunna jama'atun minan nisa'i ammatna'a isyatu bila adhan wala iqamah. Kami semua nih jamaah para wanita, kata para sahabiah, Aisyah mengimami kami tanpa azan dan iqamah. Itu bisa kita temukan di dalam Al-Inayah Alal Hidayah jilid 1 halaman 176. Ibnu Abdin, Ibnu Abdin ini siapa? Ini nama-nama ulama nih. Ibnu Abdin siapa? Ulama mazhab Hanafi. Salah satu ulama dari kalangan madhab Hanafi, ya. Artinya beliau ini adalah salah satu ulama. Ibnu Abdin ini dari kalangan madhab Hanafi ini ulama mutakhirin, menyebutkan bahwa tidak disunnahkan bagi para wanita untuk melantunkan azan, maupun iqamah ketika mereka sholat berjamaah sesama mereka sendiri, artinya sesama perempuannya. Jadi kip ya, bisa difahami ya. Kalau dari kalangan madhab Hanafi, kalian di sini kan belajarnya 4 madhab, bukan cuma 1. Kita sudah sepakat dari awal. Masuk ke kelas saya belajarnya fikih makarin, fikih perbandingan. Kenapa lah Umi harus kita belajar fikih perbandingan, Umi? Fikih Syafi'i aja Umi udah oleng nih otak Umi. Banyak keuntungannya, makanya di Fakultas Syariah itu ada prodinya itu. Ada program studi itu, apa namanya? Perbandingan madhab. 4 saja yang ada di Indonesia ini. Saya mau belajar 10 madhab Umi. Kalau mau belajar 10 madhab harus keluar negeri. Ke India kah mungkin kah, ke Turki kah, ke Mesir kah. Kalau di Indonesia ini di Fakultas Syariah itu hanya di persiapannya ada fikih makarin perbandingan 4 saja, madhabil arba'ah saja, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, di Jakarta sini. Enggak payah aku sebutkan fakultasnya, universitasnya lagi. Nanti kalau mau cari tahu nanti ya udah Umi, kalau begitu sama kuliah Umi. Jadi tempat Umi kuliah dulu Umi. Mana Umi? Nah begitu. Tapi ndak oleng lah pada kita Umi 4 ini. Ya kalau kita cinta dengan ilmu, cinta kita dengan ilmu tuh nggak ada yang berat teman-teman. Dan satu kebahagiaan, kemuliaan, satu keunggulannya kita belajar 4 madhab ini, yang paling krusial banget itu, tidak mudah kita menyalahkan orang lain karena kita udah paham. Itu kan menurut pendapat madhab Hanafi. Masuk ke ustadz ini lagi, ternyata pak ustadznya bilang di sana batal, di sana nggak batal. Anteng aja kita. Kenapa anteng? Kita udah belajar 4 madhab, keempat-empatnya kita tahu 4 madhab itu beda. Jadi nggak perlu gontok-gontokan, manggut aja. Coba kalau nggak belajar 4-empatnya, apa yang terjadi? Merasa diri paling benar, aku madhab Syafi'i dan madhab Syafi'i yang paling benar. Kagak begitu kali. Baik. Jadi terkait dengan azan dan iqomah ini,
sepakat ulama bahwa tidak diperkenankan wanita untuk iqamah ataupun azan di situ tatkala di situ ada laki-laki. Itu yang menjadi kesepakatan ulama. Baik. Tapi ketika sesama perempuan, Allahu Akbar, semangatlah pula Umi ini. Sampai ketariklah tuh kabel tuh. Tapi ketika di situ ada perempuan, sesama perempuan, maka kita temukan khilafiyah di situ. Ada perbedaan di situ, dan perlu kita menghargai perbedaan itu karena itu membuktikan kecerdasan ulama-ulama mujtahid, ulama-ulama fuqaha kita Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya. Masing-masing punya kecerdasan tersendiri dalam berijtihad, dalam berfatwa. Sekarang kembali ke kita, mau ambil yang mana? Ya, bagi mereka yang bermadhab Hanafi di Turki, India dan lain-lain sekitaran sana, tidak akan dia iqamah, tidak akan dia azan walaupun sesama perempuannya. Kenapa? Karena makruh pun ditinggalkan. Tapi andai kata ada yang melakukan di situ, ya nggak masalah juga bagi yang bermadhab Hanafi. Bagaimana dengan madhab Maliki? Karena kita belajar 4 madhab. Kalau perempuan sholat sendirian, munfarid berarti kan, dan membaca iqamah untuk dirinya sendiri, hukumnya hasan, baik, silahkan. Ya, dalam pandangan madhab Maliki, azan tidak disyariatkan bagi wanita, sedangkan iqamah disyariatkan buat laki-laki dan wanita. Ingat, di dalam madhab Maliki itu. Tapi itu pun iqamah itu bagi wanita ini kalau dia iqamah untuk dirinya sendiri, dia sholat munfarid, ya. Tapi azan nggak usah, ya, karena nggak disyariatkan, iqamah saja, ya. Kenapa? Apa alasannya? Apa ilatnya Mi? Kenapa tidak dibolehkan azan? Karena azan ini kan suara harus keras, beda dengan iqamah. Iqamah suaranya sir saja. Ya, maka perempuan boleh dia iqamah tatkala dia sholat munfarid. Bagaimana dengan madhab Syafi'i? Ini madhab yang kita anut, termasuk dengan saya bermadhab Syafi'i. Kata madhab Syafi'i, tidak sah hukumnya seorang wanita melantunkan azan di depan laki-laki atau jamaah yang di dalamnya memang ada laki-laki. Ya, memang kalau dalam hal itu menjadi kesepakatan ulama 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak boleh itu. Kenapa? Karena ada laki di situ. Namun hukumnya mustahab. Ya, artinya sangat disukai bagi wanita kalau dia melantunkan iqamah. Ya, selama di situ semua jamaahnya perempuan dengan suara yang sir. Apa sir? Pelan. Oke. Baik, yang terakhir, madhab yang termudah, madhab Hanabilah, ya, atau Hambali, membolehkan. Ya, ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Kalau wanita melakukan adzan dan iqamah, maka hukumnya tidak mengapa. Ya, tapi kalau mereka tidak melakukan, maka tidak mengapa juga. Kita ambil kesimpulan dari yang 4 itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terkait dengan boleh azan atau tidak, boleh iqamah atau tidak. Ya, silakan dicatat kalau mau buat conclusion, kalau mau buat kesimpulan. Ya, karena memang kalau kesimpulan itu yang hasil akhirnya itu yang bisa bikin kita mudah mengingat, karena hanya poinnya saja dirangkum semuanya. Baik, terkait dengan boleh atau tidaknya perempuan ini azan dan iqamah, ya, kalau di situ ada laki-laki maka sepakat semua, ya, sepakat ya, kagak ada perbedaan ulama di situ, karena di situ ada laki-laki masalahnya, baik azan maupun iqamah dilarang perempuan. Tapi ketika dia sholat sesama perempuan, artinya saya jadi imam, ini santri saya di belakang, gitu ya, berarti sama perempuan dong. Nah, di sini baru ada khilaf.
ya Hanafi makruh, ya Syafi'i dan Hambali diperbolehkan, Syafi'i dan Maliki dan Syafi'i dibolehkan, Hambali boleh iqomah, boleh azan, boleh iqomah. Ya. Kalau sesama perempuan di situ diperkenankan untuk azan. Kalau Hambali sendiri beda. Ya. Kebolehan untuk azan dan iqomah. Makanya suatu hari nanti kalau ada yang menyampaikan bahwa ternyata perempuan itu ketika sholat berjamaah sesama perempuannya dia boleh azan dan dia boleh juga iqomah. Itu pendapat dari madhab Hambali, menyendiri. Ya. Kalau Maliki dan Syafi'i sama. Ya. Hanya diperkenankan dia iqomah saja. Itu pun kalau sholat berjamaah sesama perempuan. Dan walaupun sesama perempuan, azan tidak diperkenankan untuk madhab Maliki dan Syafi'i. Tidak diperkenankan. Kenapa? Karena azan ini kudu keras suaranya. Nah, kan panggilan sholat, jadi agak kenceng. Beda dengan iqomah, dia agak pelan suaranya. Ya, kalau madhab Hanafi menyendiri lagi, makruh. Dah, kesimpulannya begitu. Nah,